Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu. Nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Lalu saya bermula kembali melihat, ternyata dulu hubungan Kiai Dahlan dengan Kiai Haji Muhammad Hashimin Asy'ari Hadratus Syekh itu tak ada masalah di fikih. Di akidah pun tak ada masalah. Problemnya muncul kemudian karena ada irisan-irisan yang sesungguhnya tak ada kaitan langsung dengan fikih. Saya ambil contoh begini misalnya. Masalah tahlilan tadi. Kan bedanya NU dengan Muhammadiyah cuma di harokat saja kan? Tadi saya katakan sebetulnya saya riset. Di fikih ini tidak jauh Pak, Bu. Tahlilan misalnya. Bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rofa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harokatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harokatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasaba. Lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa. Rofa pas ditarik, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rofa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu. Nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya, cuman memang babnya belum selesai. Kalau memang tak punya uang, kenapa Anda tak pinjami atau berikan saja? Kan tuntas babnya gitu ya. Jadi saya kira ada turunan-turunan informasi yang dari atas itu, yang di kalangan elit sudah selesai, ke bawahnya itu tak sama. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi ketika ada imamnya kunut yang di belakang mengaminkan, ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian? Ya, informasi-informasi ini saya kira belum tampilnya dan disemarakkannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyum. Di Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Karena problemnya di luar negeri itu antara faqih, alim, mufti, muballigh, da'i, itu jelas. Saya usia 26 tahun, di Libya diangkat jadi amin khutbah. Boleh menentukan siapa yang khatib. Teman-teman saya yang ngaji sama saya sekarang jadi kiai semua tuh.
Kiai Muhammad Imam Sofwan Yahya, menantunya Kiai Aqil Siraj. Itu teman seangkatan saya di Tripoli, ngaji bahasanya dengan saya. Kiai Nurul A'la, Pati. Kemudian ada lagi Kiai Anas Mas'udi, Kiai Muhammad Syamsuddin yang di Madura, yang duduknya kemarin dengan Gus Kautsar di Muktamar Satu Abad NU. Kemudian ada Kiai lagi yang dari Pati, Solah Ulaya. Kemudian ada lagi Tian Kamaludin. Itu teman-teman kita. Pulang dari Tripoli, kita satu generasi membangun kesepahaman. Itu kalau dakwah semua sampai. Nah, saya kira yang terakhir yang ingin saya akhiri, saya pikir sudah saatnya sekarang kita tidak berbicara lagi dalam konteks perbedaan NU Muhammadiyah dalam tatanan yang disepakati, tapi sekarang babnya adalah bagaimana membangun persaudaraan yang menyinergikan sehingga gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi di depan, membangun peradaban, membangun kemanusiaan, saya kira bisa diinisiasi di bumi pertiwi ini melalui penyatuan dan sinergitas NU dan Muhammadiyah. Ya, tentu nggak akan sama semuanya. Bab rumah sakit Muhammadiyah, bab kampus Muhammadiyah. Jadi pernah ada yang tanya, berapa jumlah kampus Muhammadiyah? 157 kepada Kiai Hasyim Muzadi. Kenapa di NU nggak ada kampusnya? Kata Kiai Hasyim, santai saja. Ya, selain yang Muhammadiyah punya NU semua itu. Jadi jangan khawatir, insya Allah kalau ada yang di NU masuk Muhammadiyah nggak akan jadi Muhammadiyah. Yang di Muhammadiyah bisa sekolah ke NU. Kalau semua kita saling mengisi, besok-besok insya Allah yang satu lalaran alfiyah, yang satu CDEF GABC. Yang ini kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al musnadin lismi tamidun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna ismun yamjali. Yang ini CDF GABC GABC DFIS G DFIS G ABCIS D ABCIS D FIS GIS A FIS GIS ABCIS DIS E BCIS DIS F FIS GIS AIS B FIS AIS B CIS DIS AIS FIS CIS DIS AIS FIS GIS AIS BIS CIS. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal watan. Itu rumusnya pakai rumus Rajaz. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu 16 rumus di bahar, Pak. Al-Asma'i ngambil itu jadi sautus sofiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali. Ditarik oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah jadi yalwatan. Yang ingin saya katakan, betapa hebatnya orang tua kita dulu, bukan hanya pakar di bidang fikih, pakar di bidang tata negara, tapi juga pakar di bidang bahasa. Di semua aspek spektrum keilmuan bisa diterjemahkan dalam konteks